Zetsu. Hai, selamat mendengarkan Mika Karisa kembali. Yes, saya balik lagi kali ini dengan segmen refleksi. Ini bakal ngomongin soal pijat refleksi. Enggak, teman-teman. Refleksi itu sama dengan cerminan. Waduh, dari nama segmennya kok berat ya? Enggak kok, malah bisa aja ini akan jadi segmen yang menarik untuk didengarkan. Di segmen ini saya mau mengajak teman-teman nih untuk berefleksi atau bercermin pada diri sendiri terkait hal-hal yang terjadi di hidup teman-teman. Dan sudah pasti bahasan di segmen ini adalah bahasan yang sangat amat umum alias sudah pasti dialami banyak orang. Hal yang pengen banget nih saya bahas sejak beberapa hari terakhir ini, yakni saat sedang bosan. Saat sedang bosan. Di antara teman-teman ada nggak sih yang sama sekali nggak pernah bosan? Ada? Saya yakin nggak ada. Kenapa bisa seyakin itu sih? Ya, karena pada dasarnya rasa bosan yang muncul di diri kita sebagai manusia itu adalah hal yang wajar banget dan manusiawi banget. Ini sama seperti rasa-rasa lainnya, seperti senang, sedih, marah, kecewa, haru, syukur, dan lain sebagainya. Semua itu bisa kita rasakan, tapi jelas semua rasa ini muncul karena ada pemantiknya, ada penyebabnya, bisa secara internal dari diri kita sendiri atau eksternal dari luar diri kita. Seringnya saya mendapati orang-orang melontarkan keluhan saat sedang bosan. Saya pun pernah loh mengeluhkan hal ini dan bertanya pada diri saya, kenapa sih harus bosan? Kenapa saat-saat membosankan itu ada gitu ya? Emang buat apa sih? Padahal kan bosan cuma bikin mood jadi turun. Seberapa penting sih rasa bosan ini sehingga manusia itu mesti merasakannya? Kedengarannya rumit ya. Padahal ini pertanyaan sepele yang cuma butuh kesadaran aja loh. Sadar kalau kita lagi mengalami saat-saat membosankan. Sadar kalau kita tengah merasakan rasa bosan itu. Entah itu karena diri kita sendiri yang tengah bergelut dengan alur hidup yang rasanya itu-itu aja, atau karena orang lain bahkan dalam skup terbesar nih, yaitu lingkungan yang flat, monoton, dan akhirnya membuat rasa bosan itu muncul di diri kita. Dan ternyata itu aja gak cukup. Ada kesadaran lain yang dibawa saat sedang bosan yang sayangnya sering tidak kita sadari. Betapa kebosanan ini berpengaruh pada detik, menit, jam, bahkan hari setelah kita mengalami dan merasakannya. Bosan bisa jadi penanda bahwa kita perlu perubahan. Bosan sebenarnya mengajak kita untuk menarik diri dan beristirahat sejenak serta berpikir, apa nih yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini berkaitan juga loh dengan sifat dasar manusia yang tidak pernah puas. Jadi kalau kamu sempat bosan dan sadar akan hal tersebut, selamat, kamu sedang menikmati bagian dari proses perubahan hidup. Baik atau tidak, ya tergantung bagaimana kamu menyikapi saat sedang bosan ini. Sampai sini gimana? Sudah merasa bahwa bosan menjadi suatu yang ternyata penting? Atau ada yang masih misuh-misuh nih, gak terima dengan si bosan ini? Apalagi untuk saat ini, saat pandemi virus corona yang merajalela di mana-mana, dan kita disarankan untuk sebisa mungkin beraktivitas di rumah aja. Sudah pasti, ini akan menjadi momen-momen yang membosankan, terutama untuk teman-teman yang biasanya lebih sering beraktivitas di luar. Saya pribadi yang lebih suka di rumah, jadi bosan loh di rumah aja dalam jangka waktu yang bagi saya lumayan panjang begini. Untuk menyikapinya, alhasil saya membuat podcast ini, hidup saya jadi berubah. Dan ya benar-benar terasa berbeda ya. Dari yang awalnya gak punya podcast jadi punya podcast. Dan yang awalnya biasanya males ngobrol, sekarang jadi suka ngobrol begini. Nah, kenapa enggak kita ambil saat sedang bosan ini menjadi saat dimana kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Yang sebelumnya jarang barangkali sama keluarga karena kerja, terus pas sekarang udah di rumah aja dan merasa bosan, punya inisiatif untuk ngajak ngobrol anggota keluarga dan akhirnya bikin suasana rumah yang sebelumnya dingin jadi hangat kembali. Terus yang awalnya gak bisa masak karena bosan, jadi iseng-iseng cek konten memasak dan dipraktekkan, ternyata jadi bisa masak. Selain itu yang sebelumnya bosan single kelamaan, jadi berusaha memperbaiki diri biar bisa dapat pasangan. Masih banyak lagi hal lain yang sangat amat sepele yang kita alami bahkan mungkin sehari-hari, yang berawal dari bosan tapi ternyata membawa perubahan yang besar pada diri dan hidup kita serta lingkungan kita. Keren ya. Ketemu ya poin penting saat sedang bosan ini. Semoga setelah ini kapanpun teman-teman mengalami dan merasa bosan, teman-teman gak mengeluh ya, melainkan mau menggali dan memahami perubahan baik apa yang menanti di depan sana. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya.